Satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh seorang peternak adalah melakukan proses sortir. Sortir ini perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas kandang karena berkaitan erat dengan hasil anakan atau kualitas ternak yang akan dilempar ke pasar, dan itu juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik ketika kemudian entok itu dijual dengan kualitas yang sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Proses sortir ini dilakukan dimulai dari telur, kemudian di usia 1 bulan, kemudian sortir juga dilakukan untuk indukan yang tidak produktif. Hal itu kemudian ada istilah grade A, grade B, dan grade C. Bagaimana proses itu dilakukan dan seberapa penting sih proses sortir ini dilakukan? Kita akan bertanya pada salah satu peternak di Desa Guyangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang sudah melakukan proses sortir dan mengklasifikasikan entok-entoknya mulai dari grade A dan grade B. Hadirin yang berbahagia, sudah tiba saatnya berjumpa kembali di channel Tom's Way. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom's Way di daerah Guyangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan tema kali ini saya ingin mengangkat materi terkait pentingnya sortir. Jadi perlu dilakukan karena kita mencari segmen ya. Segmennya itu kan beda-beda. Kalau yang grade A biasanya untuk kelas penghobi, kalau termasuk untuk kontes dan lain-lainnya. Termasuk untuk yang grade B ini biasanya untuk segmen pembesaran pedaging, tapi dengan kualitas yang lebih bagus lagi daripada untuk yang grade C seperti itu. Ya, ada lagi grade C ya. Nanti kita akan tanya-tanya ini ya. Ada berapa ini populasi di kandang ini, Mas Enggar? Kalau di kandang sini untuk betina 10 ekor. Betinanya 10 ekor. Jantannya 3 ekor. Betina 13. Dan ini di usia produktif semua ya? Iya. Di usia berapa? Ini 1 tahunan lebih. Sudah tahu. Entok-entok ini tentu saja sudah dipelihara cukup lama ya. Iya. Produktivitasnya bagaimana Om untuk entoknya? Kalau ini untuk produktivitas kefertilan telurnya alhamdulillah 90% fertil. Ya. Oke, jadi ada kelebihan tersendiri di entok ini karena 90% fertil itu luar biasa kalau di jumbo ya. Iya, itu udah bagus termasuknya. Ya. Seperti itu udah normal lah seperti itu. Dari 10 umpamanya hanya gagal 1. Gagal 1, nah, seperti biasa. itu. Itu kenapa? Karena perbandingannya mungkin pas ya? Mungkin iya Bang. 1 banding berapa berarti ya? Di sini berarti 1 banding 3. 1 banding 3. Padahal biasanya 1 banding 5. 1 banding 5. 7 ya? Biasanya rata-rata di 1 banding 5 Mas. Banyak kan ya? 1 banding 5. Ini bisa 1 banding 3, makanya fertilitasnya tinggi lah. Iya. Untuk ini Om, pentingnya sortir ini kalau menurut jenengan bagaimana? Termasuk mensikapi pasar, maksudnya di segmen pedaging ini juga banyakkah peminatnya begitu? Kalau selama ini alhamdulillah banyak Mas. Kalau kita fokus ke penghobi terus kan lama. Oke. Biasa penjalannya lama. Jadi ya buat yang ekonomi sana. Oke, tentu saja lebih terjangkau ya untuk yang grade B. Grade B itu jadi gini konsepnya kan. Untuk kandang Mas Enggar sendiri untuk grade B itu dikonsep agar kualitas tetap bagus, tidak terlalu jauh seperti itu, karena apa yang digunakan oleh Mas Enggar ini adalah sortiran daripada grade A tersendiri. Jadi darahannya dia bagus. Tapi dengan fisiknya dia kurang masuk seperti itu. Karena di untuk sini, memenuhi grade A kan seperti itu. Di grade A ada itu ya ukuran itu ya. Ada ukuran kan seperti itu. Cuma kan di darahannya dia bagus. Tapi tetap karena udah disortir kita masukkan ke grade B seperti itu. Jadi suatu saat ini kan misalkan ada yang beli dari kandang sini ya. Dari kandang sini kok mendapatkan besok hasil anakan lebih bagus, yaitu rezekinya yang beli. Nah di situ maksudnya gitu.
Mungkin lebih saya jelaskan lagi. Jadi anakan-anakan atau entok-entok di sini ini sebetulnya sortiran dari yang grade A. Grade A dari Karena kandang yang utama, Mas yang Enggar di- sana. Nanti Banjar kita Sari. lihat di videonya ya, yang kemarin update materi itu. Jadi satu entok itu biasanya kalau menetas itu tidak semuanya bagus. Ya, Lah yang agak kurang bagus ini masuk ke kandang sini. Jadi ya. kalau dari darahan tentu saja masih sama Masih dari sama. yang di grade A-nya, cuman karena mungkin kurang panjang atau Kurang panjang, kurang kalah makan dengan kalah makan yang lain. biasanya gitu ya. Pertumbuhan Dan juga di kandang sini kan juga masuk materi yang untuk grade B murni juga leher panjang biasa gitu loh, tanpa trah. Tapi untuk keoriannya kita jamin lah seperti itu. Oke. Jadi barangnya jelas semua gitu. Ya, kalau pensortiran itu biasanya dari usia berapa Om kalau biasanya? Kalau biasanya Bang, Heeh. itu usia 1 bulan udah kelihatan. Sudah kelihatan ya, mana yang akan tumbuh besar, mana yang kurang begitu ya. Oke, 1 bulan berarti. 1 bulan. Kenapa perlu disortir? Karena ketika grade B kok diperlakukan seperti grade A itu terus saja kos pakannya jadi berbeda. Makanya kalau yang grade A itu harus kasih susu, umpamanya ya, kasih susu kalsium. Ini kalau yang grade B tentu saja tidak butuh itu, karena kalau di semua dikasih seperti itu juga jebol-jebol pakannya begitu. Yang jelas kan kita punya manajemen sendiri Pakan. lah untuk pakan, berarti seperti itu, untuk perawatan itu seperti itu. Ya. Ada untuk Mas Enggar sendiri dengan saya hampir sama, makanya dari konsep kandang pun hampir sama kan. Hampir Mas? sama. Di kandang sendiri, manajemen kandang kayaknya nggak ada perbedaan kalau Nggak ada untuk perbedaan. grade A, B, C-nya ya. Cuman hanya di manajemen pakannya mungkin yang berbeda, sama pemasaran tentu saja. Jadi di segmen pemasarannya tentu saja berbeda, karena yang A tentu untuk segmen penghobi dengan harga yang mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung ke Mas Enggar yang di sana di Sumber Sari. Untuk grade B masuknya ke sini. Kalau yang grade A masuknya ke Sumber Sari. Jadi itu yang menjadi pembeda, dan tentu saja kalau pakan sama saya kira. Sama. Cuman di DOE-nya yang berbeda. Kalau indukannya pakannya sama. Untuk Nah, perawatan pun sama. DOE-nya sama ya. Jadi tetap kita pakai standar, ada standar perawatan sendiri gitu. Cuman untuk harga kenapa berbeda? Karena kita lihat kan di induknya, Mas. Ya. Seperti itu. Indukannya Kita lihat di indukannya kan seperti itu. Karena indukannya kita udah sortiran dari grade A ke grade B, otomatis kita juga harga pasti menyesuaikan. Ya, Cuman harapan kan saat ada konsumen membeli seperti itu agar dia lebih puas seperti itu hasilnya gitu. ya. Sekalian saya pertegas lagi Om, ketika ada jaminan nggak kemudian yang pesen yang grade A tidak tertukar dengan grade B begitu? Kita jamin, kita selalu berusaha amanah. Ya. Tapi kan sudah berkali-kali kita bilang untuk pembelian Mindri kita tidak bisa menjamin 100% seperti itu. Ya, saya Karena mau apa? menyebutkan itu sebetulnya Ya juga. kan? Oke. Nah, cuman kita gimana ya? Jadi masalah hati sih Pak. Kita berusaha amanah gitu aja seperti itu. Jadi nggak ada kita kok mengganti ini. Mumpung mahal ini kita ambilkan ke grade B, dia nggak tahu. Bukan seperti itu. Ya. Jadi saya clearkan lagi ya, sebetulnya untuk darahan ini hampir ya sama. Cuman karena beda di setelah 1 bulan ke atas sudah kelihatan ini masuk grade B. Itu pun kalau umpamanya dari grade B ini kalau beruntung jackpot begitu ya, anakannya dari grade B ini bisa kualitasnya sama seperti grade A karena darahannya masih sama. Itu yang mungkin itu maksudnya saya kembalikan ke rezeki kan, ke rezeki yang beli seperti itu. Jadi cukup jelas sebetulnya, dan tentu saja ini kaitannya dengan kredibilitas kandang ketika kemudian kalau ketukarnya pesennya grade B dapatnya grade A, wah seneng banget. Nah kadang yang kebalikannya itu biasanya peternak memiliki idealisme tersendiri untuk Mas Kirana, Mas Enggar tentu saja melepasnya juga takutnya kalau umpamanya di sana nggak bagus tentu kita yang dicucuh juga. Iya. Makanya tapi saat kita selalu menjelaskan ke konsumen, setiap pembelian tuh pasti masing-masing ada resiko gitu loh Mas. Iya. Saat kok nyenengan membeli
DOE, ya resikonya pasti kan kita tidak tahu dia besok mau seperti apa seperti itu. Kita cuma menjaminkan ini ori, ini asli anakan grade ini kan seperti itu. Soalnya kan semuanya tergantung keperawatan juga. Kan biasanya kalau sudah di bulan 2 bulan up itu udah mulai kelihatan. Oh ini calonnya seperti ini. Iya. Apabila tidak terkendala ini calon bagus ini udah kelihatan. Iya. Cuman kenapa kok kadang banyak yang membeli DOE karena harga lebih terjangkau kan seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang sudah pasti udah kelihatan ini calon bagus pasti harganya akan jauh seperti itu. Kalau Mas mungkin peluang lain di segmen pedaging ini ya, kalau grade B ya kadang banyak juga yang kemudian untuk memprogres anak entok pedaging ya. Kalau di musim seperti Lebaran begitu juga sering nggak Mas yang grade B ini? Kalau yang grade B kalau dijual atau ada yang mau beli begitu? Kalau untuk yang ini Bang, untuk yang indukan ini belum ya. Dan emang juga buat apa ya, adaptasi lingkungan di sini tuh sama mapannya betina ini buat indukan agak susah. Nah itu juga menjadi satu pertimbangan ketika kemudian ini dilepas umpamanya harus mendatangkan baru, itu belum tentu akan sama seperti yang sudah ada di sini. Itu pertimbangannya. Iya. Dan sortirnya ini kan beda lagi. Kita nanti masuk ke segmen pedaging atau ke pemotongan seperti itu ya, itu nanti kalau sudah terlihat mana yang sudah tidak produktif, kan seperti itu. Baru kita sortir lagi. Iya, seperti itu. Kayak ayam petelur berarti. Kalau sudah nggak produksi telur baru masuk sortir. Soalnya kan nggak mungkin kita keluarkan juga, takutnya nanti kasihan yang beli juga kan seperti itu. Iya. Kalau di grade B ini dipanjang berapa biasanya? Ini biasanya di 92 93 seperti itu. Kalau yang betina? Kalau betina di kisaran 70-an, 73, 72, 75 ke bawah lah. Nah, kalau di atas 76 sudah masuk ke A. Terus yang 9 lebih 98, 99 masih dipertahankan di sana ya. Kemungkinan mengeluarkan yang bagus lagi masih kemungkinannya lebih besar lagi kan seperti itu. Memang harus digituin, maksudnya ada manajemen masing-masing ya untuk yang A, B, C. Kalau yang C? Kalau yang C nggak ada ya di sini ya? Di sini nggak ada. Kebetulan di tempat Mas Enggar memang nggak kita adakan. Adanya cuma sampai grade B, bro. Kita konsepnya beda-beda. Jadi setiap mitra itu beda, Mas. Jadi memang kita kan sistem kemitraan itu kan kerjasama ya, kerjasama. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan untuk mitra kita kamu harus pakai yang ini, karena apa Mas, kita menyesuaikan dengan kantong lah, jujur aja seperti itu. Betul. Tapi mungkin kan dari mitra kita nanti ada peningkatan kualitas lagi, udah beda lagi. Ya mungkin Mas, saya mungkin pertegas lagi, penting nggak sih seorang peternak harus melakukan sortir? Bagi saya penting banget. Dan selalu dilakukan oleh peternak. Ya Mas Enggar sendiri yang udah merasakan ini. Gimana? Itu karena kaitannya dengan bandrol harga juga. Terus nanti kaitannya dengan manajemen pakan juga. Ya sebetulnya dikasih pakan sama pun nggak masalah, cuman nanti pertumbuhannya akan jelas kelihatan. Kalau yang grade A itu begitu cepat pertumbuhannya dan di usia maksimal berapa? Jemoko ini umur berapa? Jemoko itu biasanya di usia 3 sampai 4 bulan itu jemoko. 4 bulan itu sudah kelihatan sampai bisa tembus gempuran 1 meter up atau enggak begitu ya. Kalau bisa tembus itu berarti wah ini grade A. Bisa gitu. Mungkin gitu ya. Ada mungkin yang ditambahkan Mas Enggar untuk peternak-peternak yang mau memulai usaha ternak entok jumbo khususnya. Apa mungkin yang bisa disiapkan? Yang disiapkan Bang, pertama kandang. Ya. Kandang harus rapat. Yang kedua materi yang kita ya jelas asal usulnya gitu. Betul. Jelas asal usulnya. Terus yang ketiga perawatan. Jadi di teknis budidayanya ya. Untuk pemasaran kalau saya sendiri lewat online, kalau enggak lewat Mas Kinan. Untuk rekan-rekan peternak atau penghobi udah paham lah gimana cara kita marketing ya. Kita berusaha semaksimal mungkin kita
jangan pernah nyerah gitu aja. Betul. Walaupun di tempatnya mungkin agak jauh, tapi kalau kualitasnya bagus tentu saja akan berdatangan pembelinya. Insya Allah. Gitu. Dan ini sangat strategis tempatnya di Guyangan. di Guyangan, pinggir jalan raya. Silahkan kalau umpamanya Mau mampir ke sini, ngopi-ngopi sama Mas Enggar bisa kontak dulu. Nanti saya sertakan kontaknya Mas Enggar ya di deskripsi, bisa langsung kontak langsung. Oke, mungkin begitu Om. Oke, siap Mas. Besok kita sambung lagi. Oke, siap. Makasih. Terima kasih sekali waktunya. Sama-sama, Bang. Oke.